Oke, anak ibu, selamat berjumpa kembali nakku ya dengan Ibu Age dengan materi pembelajaran IPA Fisika. Gimana kabar Bunda ya? Sehat kan nakku? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya nakku ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu ya nak ya. Yaitu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu induksi elektromagnetik. Kemudian induksi elektromagnetik ini dilanjutkan dengan transformator nanti anakku ya, trafo. Nah, di mana induksi elektromagnetik ini pertama kali yaitu diselidiki oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Michael Faraday. Di mana pada tahun 1821 Michael Faraday ini berhasil membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Di mana dalam percobaannya Faraday juga menggunakan galvanometer. Di mana galvanometer ini yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik kecil. Di mana GGL atau gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis gaya magnet itulah disebut dengan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir itulah disebut dengan arus induksi atau peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Di mana beberapa faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi adalah yang pertama anakku, kecepatan perubahan medan magnet. Artinya semakin cepat perubahan medan magnet, di mana GGL induksinya yang timbul akan semakin besar. Kemudian yang kedua, jumlah lilitan. Di mana semakin banyak jumlah lilitan, maka GGL induksinya juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet. Semakin kuat gejala kemagnetannya, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Nah, sekarang alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnet, yaitu yang pertama adalah generator, kemudian dinamo AC atau DC. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga nakku ya, yaitu trafo atau transformator. Di mana trafo ini adalah merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan ya, menaikkan ataupun menurunkan tegangan AC ya anakku ya. Di mana salah satu cara menaikkan ataupun menurunkan tegangan listrik adalah dengan menggunakan trafo. Di mana berdasarkan penggunaannya, trafo dibagi dua jenis, yaitu trafo step up dan trafo step down. Nah, sekarang kita lihat, trafo step down ini berfungsi untuk menurunkan tegangan, sedangkan trafo step up berfungsi menaikkan tegangan listrik. Bisa kamu lihat nakku ya pada gambar itu. Di situ ada trafo step up dan ada trafo step down ya. Nah, jadi trafo pada dasarnya terdiri atas lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan sebuah inti besi atau inti besi lunak. Kemudian lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi hingga menjadi magnet, di mana perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung kumparan sekunder. Di mana besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan trafo itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Jika jumlah lilitan primernya lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan sekunder. Dan trafo inilah yang disebut dengan trafo step down. Jadi kita lihat, akan tetapi jika jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Inilah yang disebut dengan trafo step up ya, trafo step up. Nah,
Pada trafo ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan 100%, atau secara matematik dapat ditulis yaitu WP energi primer sama dengan WS energi sekunder, di mana untuk mencari energi rumusnya V dikali I dikali T. Jadi karena WP tadi VP dikali IP dikali T sama dengan VS dikali IS dikali T. Nah, kemudian T-nya bisa kita matikan karena sama-sama, maka tinggal VP per VS sama dengan IS per IP. Nah, atau IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, di mana W adalah energi primer, WP adalah energi primer, kemudian WS energi sekunder, sama-sama satuannya joule ya nak ya. Kemudian IP arus primer, IS arus sekunder, ini satuannya ampere. Kemudian NP lilitan primer, NS lilitan sekunder. Nah, ini jumlah berapa jumlah lilitannya nakku ya. Kemudian VP, VS, VP tegangan primer, VS adalah tegangan sekunder. Jadi pada kenyataannya tidak pernah dapat dibuat trafo dengan efisiensi mencapai 100%. Karena biasanya sebagian besar energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Nah, perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satunya disebabkan oleh adanya arus pada inti besinya. Perhitungan efisiensi trafo dapat kita lihat yaitu efisiensi trafo sama dengan Pout per Pin input kali 100%, atau efisiensi trafo sama dengan Pout berarti VS kali IS per VP kali IP dikali 100%. Nah, keterangan tadi Pout adalah daya listrik pada kumparan sekunder, Pin adalah daya listrik pada kumparan primer. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada ibu buat satu contoh soal nak ya. Nah, satu contoh soal. Bisa kamu perhatikan. Sebuah trafo memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder. Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, tentukanlah A. Tegangan pada lilitan sekunder. B. Arus yang mengalir pada lilitan sekunder. Nah, jadi kita lihat arus yang mengalir pada lilitan primer adalah 0,5 ampere. Kemudian efisiensi C, efisiensi trafo. Kemudian D, jenis trafo. Nah, jadi kita ketahui tadi, kita lihat pada soal nak ya, kita jawab sekarang. Diketahui NP-nya tadi berapa nak? NP-nya adalah 300 lilitan. NS-nya tadi berapa ya? NS-nya 30 lilitan. Nah, kemudian VP tegangan primer 220 volt. Kemudian arus primer 0,5 miliampere. Nah, itulah diketahui. Kemudian yang ditanya bagian A adalah VS tegangan sekunder, bagian B I sekunder, arus sekunder, kemudian C efisiensi trafo, kemudian D jenis trafo. Nah, kita lihat, jawab. Tadi tegangan sekundernya tadi NP per NS sama dengan VP per VS. NP tadi berapa? 300. NS 30. VP berapa tadi nakku? 220 per VS. Maka VS sama dengan 220 ya dikali 30 kali silang ya nak ya. 220 kali 30 per 300. Jadi hasilnya sama dengan 22 volt ya, 22 volt. Nah, sekarang kita lihat bagian B, arus sekunder. Nah, arus sekunder NP per NS sama dengan IS per IP, atau 300 per 30 IS per 0,5. Nah, jadi I sama dengan 300 dikali 0,5 dibagi 3, iya dibagi 30 ya, dibagi 30 maka jawabnya adalah 5 miliampere. Nah, jadi
Sekarang jawab yang kecil ya anakku ya. Efisiensi trafo. Nah, jadi efisiensi trafo sama dengan P out per P in dikali 100%. Atau P out tadi VS dikali IS. Per P in adalah VP kali IP dikali 100%. Kemudian VS tadi berapa? 5. Ya. Kemudian dikali I-nya tadi berapa? Atau 22 dikali 5 per VP. VP tadi berapa? 220 volt. IS-nya berapa? IP-nya berapa? 0,5. 0,5. Jadi hasilnya sama dengan dikali 100% ini aku ya, dikali 100 dikali 100%. Ya. Jadi bisa kita lihat tadi ulangi VP VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%, 5 dikali 22 per 0,5 kali 220 volt dikali 100%. Nah, jadi jenis trafo ini bagian D tadi anakku ya. Jenis trafo yang digunakan katanya. Jadi karena VP lebih besar daripada VS dan NP lebih besar daripada NS, maka trafo tersebut adalah trafo step trafo step down ya anakku ya. Oke. Nah, jadi inilah contoh soal yang Ibu berikan. Nah, jadi kamu perbanyak lagi latihan contoh soal di rumah anakku ya. Nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya nanti kita buat beberapa buah soal sebagai latihan soal. Nah, oke anak Ibu, sekian pertemuan kita pada kali ini. Nah, dan terima kasih. Oke.